Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan Riemann. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah mahasiswa mampu menghitung jumlah Riemann untuk fungsi pada interval tertentu. Yang kedua ialah menggunakan teorema kelinieran dan penambahan interval untuk perhitungan integral tertentu. Nah, mencari luas dengan penjumlahan Riemann ini sebenarnya konsepnya hampir sama ya, dengan menggunakan itu ya, mencari luas daerah dengan poligon luar maupun poligon dalam ya. Tapi ide dari Riemann ini kita mencari tingginya itu berdasarkan titik sampelnya atau data-data dari subintervalnya itu nanti ya. Nah, ini kita misalkan dulu ya, kita memiliki interval A, B, kita lakukan partisi P ya. Kita bagi sebanyak n subinterval. Di sini n-nya kita misalkan 6 ya di sini ya. Nah kalau di Riemann itu pembagiannya itu partisinya itu tidak perlu sama besar ya atau sama panjang ya. Berarti setiap delta x1, x2 sampai x6 nya ini panjangnya berbeda. Terus kita miliki yang namanya titik sampel ya pada setiap subintervalnya ini atau x rata-ratanya ya. Dari x1 dan x0 berarti rata-ratanya dilambangkan dengan x1 ya, rata-rata ya, x1 bar, x2 bar ya. Ini sampai x6 bar. X6 bar itu merupakan rata-rata dari x6 dan x5. Dan selanjutnya ini ya, bentuk gini merupakan norm dari P yang menyatakan subinterval terpanjang. Nah, seperti itu ya. Untuk jumlah Riemann dari fungsi f pada interval A, B atas partisi P, kita lihat grafik berikut ini ya. Nah, jadi kita mau cari luas di kurva ini ya. Dari batasnya itu udah interval A sampai ke B. Nah, itu juga sama dengan kita lambangkan dengan RP ya, dia jumlah Riemann dari partisinya itu akan sama dengan sigma dari fxi barnya ya, yang tingginya ini ya. Nah, kita kan udah bagi nih jadi berapa persegi panjang ya yang tidak sama gitu. Berarti kita cari tingginya itu dari si rata-ratanya tadi f xi bar dikali dengan ya alasnya ya delta xi. Nah, ini tergantung n-nya itu sampai mana ya. Di sini n-nya kita bagi ya partisinya sampai 6. Berarti secara geometris kita juga bisa menginterpretasikan sebagai berikut ya. Ini jumlah Riemann-nya ya. Untuk luas daerah itu akan sama dengan sigma dari fxi bar dikali dengan delta xi, dimana i-nya itu mulai dari 1 ya, 1 sampai 6 ya. Itu akan sama dengan penjumlahan ya. Area pertama ditambah dengan area kedua ditambah dengan area ketiganya ya, sampai dengan ya luas daerah area ke-6-nya gitu. Nah, seperti ini ya untuk penjumlahan Riemann. Nah, jumlah Riemann dari fungsi ya, misalnya dari fungsinya itu bentuknya dia tidak di atas sumbu x aja ya, tapi dia juga melewati di bawah sumbu x. Nah, bentuknya seperti ini. Kita bisa menginterpretasikan juga ya di sini ya. Ternyata jumlah Riemann itu kita bisa menghitungnya adalah luas daerah di atas sumbu x ya. Nah, itu nanti dikurangi dengan luas daerah di bawah sumbu x. Nah, gitu idenya. Atau ya secara geometrisnya kita bisa nulis seperti ini ya. Jumlahnya masih sama, rumus jumlah Riemann-nya sama dengan f xi bar dikali dengan delta xi, di mana i-nya itu dari 1 sampai 6 ya, dikali dengan delta x. Nah, itu kita bisa nyatakan penjumlahan ini ya. Nah, kalau dia di atas sumbu x berarti dia positif, kalau di bawah berarti negatif ya tandanya. Berarti A1 ditambah, nah A2-nya ini sampai A4 itu di bawah, berarti kita tambahkan dengan negatif A2, A3, A4 dan ditambah dengan ya area A5 dan ya luas daerah di A6. Nah, seperti ini ya, atau secara itunya bisa kita tulis ya dengan rumusnya alas kali tinggi ya, ini tingginya fx1 bar dikali dengan delta x1 ya. Alasnya ini tingginya sampai dengan alasnya f delta x6 ya, berarti x6 dikurang x5 dikali dengan f yang ini ya, f x6 bar. Nah, seperti ini. Untuk contohnya misalnya hitunglah penjumlahan Riemann dari fungsi fx sama dengan ini ya,
X pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 pada interval 0,5 nih. Di sini kita menggunakan partisinya itu P-nya itu ya ini udah dikasih di soalnya 0 1,1 ya. Berarti ini X0-nya X1, X2-nya 2, X3-nya 3,2, X4-nya 4, X5-nya 5 ya. Dengan titik sampel yang bersesuaian. Nah, X1 barnya ya nilai rata-rata X1 bar sama dengan 0,5, X2 barnya sama dengan 1,5 ya, ini sampai X5 barnya sama dengan 5. Nah, kita mau mencari luas daerah ini nih, si fungsi fx dengan intervalnya 0 sampai 5. Nah, jadi itu sama dengan kan jumlah rimannya fxi bar dikali dengan delta xi-nya gitu. Nah, ini kita jabarkan ya. Kita lakukan ini notasi nya kita jabarkan, berarti fx 1 bar delta xi dikali dengan fx 2 bar delta x2 ya sampai dengan fx 5 bar dikali dengan delta x5. Nah, ini sekarang kita mau cari kan fx 1 bar. Nah, fx 1 bar, x1 barnya sama dengan 0,5 ya atau setengah. Di fx 1 barnya itu kita masukin aja X1 bar sama dengan 0,5 berarti fx barnya berapa gitu. Nah, delta X1 tadi berarti X1 dikurangi dengan X0 berarti min 1,5 ya dikurangi dengan 0. Jadi ini 1 ya dikurangi dengan 0. Nah, seperti ini ya. Sampai dengan f X5 bar ya, X5 bar sama dengan 5, kita substitusikan di sini ya untuk cari nilainya tadi, berarti delta X5-nya itu sama dengan 5 dikurangi 4. Nah, seperti itu. Berarti F setengahnya itu 7,875 dikali ini ya, delta X1-nya 1,1 ya, sampai ini F5-nya itu 18 dikali ya, delta X5 itu 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, hasilnya yaitu luas fungsi ini ya pada interval 0,5 adalah 23,9698. Seperti ini. Dari penjumlahan Riemann itu kita bisa mendapat definisi dari integral tertentu ya. Nah, misalkan fungsi f. Nah, ini definisi dari integral itu, fungsi f terintegralkan pada selang a, b jika limitnya itu ya, limit dari penjumlah Riemann-nya itu ada dan semua nilainya untuk setiap partisi p atas selang a, b ya. Nah, lebih lanjut integralnya itu tadi kan dari selangnya itu. Nah, ini kita ya bisa ya integral dari a, b ini batasnya ya a, b fx dx itu disebut dengan integral tertentu atau Riemann dari fungsi f dari a ke b ya, yang bisa kita nyatakan dari persamaan berikut. Berarti integral dari fx dx dari a sampai b itu batasnya ya sama dengan limit dari penjumlahan Riemann-nya di mana P-nya itu normnya itu mendekati 0. Nah, ini juga tadi kita sama dengan mencari ya, kita bisa menyimpulkan bahwa itu kita juga bisa mencari, artinya integral ini fx dx itu berarti kita mencari luas daerah ya. Luas daerah berarti kalau luas daerahnya itu bernilai positif, dia berada di atas sumbu x. Jika luas daerahnya itu negatif, dia berada di bawah sumbu x. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Yang kalau di atas itu berarti positif, yang di bawah negatif. Jadi integral dari fx dx nanti batasannya dari a sampai b itu bisa kita lambangkan dengan ya luas area yang di atas dikurangi dengan luas area yang di bawah. Nah, seperti ini. Kita masuk ke contoh soal, tentukan integral dari x tambah 3 ya dx dari min 2 sampai 3. Nah, kita partisi dulu nih intervalnya min 2 sampai 3. Nah, ini interval kita ya min 2 sampai 3 nih menjadi n subinterval, sehingga delta x nya itu kan sama dengan ya panjang intervalnya itu berarti 3 dikurangi min 2 berarti 5 ya, dibagi dengan n, kita baginya sebanyak n, dan xi barnya itu sama dengan xi ya sebagai sampel poin kita. Nah, sehingga kita tahu x0 itu sama dengan min 2 ya, dan x1 berarti di sini ya x1 itu delta x ya, berarti delta x-nya kita tambah dengan min 2 atau min 2 ditambah dengan si delta x kita. Delta x kita adalah 5 per n gitu ya. Berarti x2 sama dengan berapa? Ini 2 kali delta x ya. Min 2 ditambah dengan 2 kali delta x-nya. Berarti 2 dikali 5 per n.
Nah, sampai seterusnya. Kalau dia XI, otomatis min 2 ditambah I-nya ya, I dikali delta X 5 per N gitu. Sampai ke XN-nya nanti. XN berarti min 2 ya ditambah N dikali 5 per N. Berarti ini sama dengan 3 kan, benar kan? Nah, XN-nya itu sama dengan 3. Nah, karena kita udah boleh, kita ketahui ya tadi ya, fungsinya kan X tambah 3, berarti fxi-nya sama dengan xi ditambah 3. Sekarang xi-nya ini kita ganti tadi, kita udah cari xi itu sama dengan min 2 ditambah I kali 5 per N. Nah, ini kita substitusikan ya, min 2 ditambah I dikali 5 per N itu sama dengan xi. Terus ditambah dengan 3. Nah, ini kita sederhanakan jadinya fxi-nya itu sama dengan ya, ini tingginya ya, tingginya dengan X rata-ratanya itu sama dengan 1 ditambah I dikali 5 per N. Nah, sehingga ini kita bisa ya, kita samakan tadi ya, xi bar itu sama dengan xi. Nah, ini sehingga kita bisa memperolehnya fxi dikali delta xi, kita ganti ya, fxi itu sama dengan apa tadi, 1 ditambah I dikali 5 per N ya, dikali delta xi nya, delta xi itu 5 per N. Nah, ini dia ya. Nah, ini nanti ini kita sederhanakan ya, berarti dia yang bergerak adalah I ya, indeksnya I ya, berarti N itu bisa kita tarik ya, ingat itu teorema linearitas dari sigma ya, notasi sigma. Nah, berarti ini sama dengan 5 per N dikali dengan sigma ya, 1 I nya dari 1 sampai ke N ditambah dengan ya, ini 5 nya kita kalikan 25 kan, 25 N kuadrat, berarti sigma dari I ya, I nya dari 1 sampai ke N. Nah, ingat ini. Nah, untuk sigma I ya, dari I sampai sama dengan 1 sampai ke N, ini ada formula khususnya, yaitu N dikali N tambah 1 per. Nah, ini dia. Nah, ini kita sederhanakan ya, dia jadinya ya, berarti 5 per N dikali N tadi ya, sigma 1 ya, 1 satunya itu dari I nya itu dari 1 sampai ke N, berarti satunya ada N kali, berarti dia N ya, ditambah 25 per N kuadrat, itu akan sama dengan, nah, sigma I tadi, berarti rumus notasi sigmanya, rumus sederhananya jadi N dikali N tambah 1 per 2. Nah, ini kita kalikan hasilnya yaitu 5 ya, kita kalikan terus kita jumlahkan hasilnya 5 ditambah 25 per 2 ditambah 25 per 2N. Nah, kita udah dapat nih luasnya R, penjumlahan Riemannnya. Sekarang N-nya itu ya, yang kalau di luas poligon kan N-nya menuju tak hingga, ini sama juga ya, partisi kita kan menuju 0 nih, makin kecil kita partisi ya, berarti N-nya juga semakin kecil ya, makin tak hingga ya banyaknya ya. Maka ini kita pakai konsep limit ya, berarti integral dari X tambah 3 ya, batasnya dari min 2 sampai 3 dx itu sama dengan limit dari penjumlahan Riemannnya, dimana ya norm dari P-nya itu nanti ya dia menuju 0. Nah, ini kita masukkan nilainya ya, dari sigma fxi bar dikali delta xi itu sama dengan ini ya, 5 ditambah 25 per 2 ditambah 25 per 2N. Nah, ini kita limitkan ya. Nah, ini kan P-nya menuju 0 artinya sama dengan N-nya itu menuju tak hingga, berarti bisa kita ganti ya, N-nya menuju tak hingga. Nah, sehingga dapat ya rumusnya 5 ditambah 25 per 2 ya, berarti 10 per 2 ditambah 25 per 2 sama dengan 35 per 2. Sekarang kita lihat sifat penjumlahan pada interval. Nah, kita perhatikan daerah R1 dan R2 pada gambar di samping ya. Ini daerah R1 dan R2. Ini kurvanya Y sama dengan Fx. Berarti ya R itu daerah 1 dan 2 itu juga bisa kita nyatakan penjumlahan ya. Kita misalkan R itu sama dengan penjumlahan dari R1 dan R2. Ini jumlah totalnya ya, luas daerah secara keseluruhan. Nah, sehingga kita bisa katakan jumlah area totalnya AR ya, terlambangkan itu akan sama dengan jumlah area R1 ya, kita tambah dengan jumlah area R2 nya. Itu secara integral kita bisa tuliskan, berarti ya ini ya, kalau jumlah daerah itu jumlah batasan ya, jumlah daerah ya yang di akhir ini ya, dengan batasannya A sampai C kan. Nah, nanti integral dari A sampai C fx dx itu akan sama dengan ini, integral dari A sampai B ya, fx dx ditambah dengan integral dari B sampai C fx dx. Nah, seperti itu saja dia ya. Nah, sampai di sini pembelajaran